Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pada pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Islam Said Naum, Ibu Vika Widya Sawitri, dan yang saya hormati Wakakur Bapak Randi Septo Anggara SE, dan juga Bapak Heri Nugraha SAG sebagai Wakahubin. Dan juga Bapak Ibu Guru, Panitia US dan PTS yang saya muliakan, dan juga anak-anak siswa-siswi SMK Islam Said Naum kelas 10 dan sampai dengan kelas 12 yang sudah gabung dalam Zoom meeting sosialisasi teknis PTS dan US ini, yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi. Tidak terasa US dan PTS akan kita laksanakan Senin besok. Banyak hal-hal yang harus disampaikan, khususnya masalah teknis pelaksanaan US dan PTS. Bagi siswa kelas 10-11 mungkin teknis pelaksanaan tentang absen baru yang nanti akan dijelaskan secara teknis oleh tim teknis, dalam hal ini Pak Buhori. Mohon izin manajemen saja kita memulai dengan pengarahan teknis, atau Pak Randi yang akan menyampaikan sesuatu, atau langsung saja ya Pak ke pengarahan teknis yang akan disampaikan oleh Pak Buhori. Kepada Pak Buhori dipersilakan. Pada anak-anak mohon didengarkan secara seksama, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Silakan Pak Buhori. Oke, baik Bu Dian, terima kasih. Sebelum kita mulai teknis ini, ada baiknya kita berdoa dulu bersama supaya apa yang nanti kalian dengar bisa diresapi, dan juga jika ada pertanyaan yang memang bukan terkait masalah, maksudnya bukan terkait masalah video yang ada di yang kemarin di share gitu ya. Jadi artinya yang ditanyakan itu yang memang nggak ada di situ, dan memang kira-kira itu akan terjadi nanti gitu ya. Baik, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, langsung saja. Ini terkait masalah teknis gitu ya. Mohon izin Pak Randi, kemudian Bu Vika, Bu Dian, dan para guru yang hadir di Zoom ini. Nanti mohon disimak juga supaya ketika nanti Bapak Ibu yang memang ada jadwal mengawas bisa langsung menindaklanjuti jika ada permasalahan, gitu ya. Oke. Mohon izin ya, ini saya mute dulu, dan teman-teman yang memang belum bisa, maksudnya jangan di unmute ya. Udah, oke. Sebelumnya PTS itu kan sering banget dilaksanain gitu ya, absensi. Biasanya kalau yang kelas 10-11 itu ada link absensi dan juga link soal yang diberikan sama pengawas. Gitu. Untuk kali ini pengawas yang nanti akan mengawas di kelas kalian itu hanya ada satu link yang diberikan. Jadi dari link itu langsung masuk nanti link soal. Nah, saya akan style dulu. Mungkin kalau dari review yang melihat YouTube, kemudian yang mengisi uji coba itu baru sedikit gitu ya, baru ada sekitar 11 orang, atau sekitar ya, kalau di total semuanya ada 30 yang ngisi uji coba, dan yang lihat di Zoom yang lihat di YouTube
kemarin kita share itu baru sekitar 60 orang. Padahal siswa kita ada 300-an. Nah ini saya share screen dulu aja kali ya, biar kalian melihat. Sebentar. Oke. Ini mohon disimak dengan baik ya tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Sidik ingin mencoba menjelaskan kepada anak-anakku khususnya kelas 10 dan ke-11 bagaimana cara ujian online untuk kali ini. Kebetulan sebenarnya cara pengerjaannya sama dengan yang lalu, cuma agak berbeda sedikit, di mana link absen dan link ujian itu akan menjadi satu. Artinya jangan sampai nanti kalian itu ketika sudah absen lalu tertutup atau nggak sengaja ketutup gitu ya, maka kalian akan kehilangan link untuk ke soal. Nah, jika itu terjadi, maka kalian secepatnya harus menghubungi pengawas. Baik, nanti kalian akan mendapat link seperti berikut, ya, link untuk absen. Nah, ini akan kalian dapat dari pengawas. Kalian bisa langsung klik di bagian link form untuk di Google-nya ini. Kalian bisa klik langsung di Google Form-nya. Nanti akan muncul seperti ini, lalu kita pilih yang Chrome, ya, dibuka dengan Chrome. Kemudian akan muncul form untuk absen. Nah, di sini kalian bisa isi, jangan sampai ada yang dikosongkan ya, karena kalau dikosongkan itu tidak akan berlanjut sistemnya. Contoh di sini Bapak akan pilih nama pesertanya, misalkan di sini ada Adelia Putri. Lalu untuk nomor peserta, kalian bisa isikan 3 digit terakhir saja. Yaitu untuk kelas 10 sudah ada tulisannya 10 01 0047. Kalian tinggal isi nomor 3 digit belakang nomor kalian, nomor ujian. Misalkan di sini Bapak isi 001. Lalu untuk kelasnya misalkan kelas 10 AKL. Tanggal ujiannya bisa kita isi langsung di sini di bagian style. Atau bisa kalian klik di bagian ininya, tinggal pilih tanggal berapa. Misalkan tanggal 17, lalu Bapak pilih style. Di sini ada 3 bagian, hapus, batal, style. Bapak pilih style. Atau kita bisa ketik langsung. Dan jangan lupa kalian tambahkan file foto kalian. Kita klik bagian filenya. Nah, di sini kita bisa pilih filenya. Nah, pilihannya bisa pakai kamera atau mungkin sudah ada file yang pernah kalian foto. Tapi pada kali ini kita minta kalian pilih kamera biar bisa langsung difoto ketika kalian mengerjakan soal dengan memakai seragam yang sudah ditentukan. Ini Bapak contoh, pilih kamera ya. Nah, seperti ini. Langsung kita klik foto. Ya, kalau sudah oke, pilih oke. Lalu jangan lupa di-upload. Ya, kita tunggu sebentar. Sambil menunggu uploadan seperti ini. Masih berjalan, tunggu dulu. Oke, kalau sudah, ini sudah ada tulisan atau gambar seperti ini, lalu jangan lupa kita submit atau kita kirim. Sebentar lagi masih proses. Nah, ini artinya setelah sampai tahap ini kalian sudah terekam untuk absensinya. Lalu akan muncul
di bagian biru ini yang bisa kalian lihat itu, silakan klik link berikut ini untuk pengerjaan soal. Nah, ini adalah link untuk pengerjaan soal kalian. Nah, kalau kalian sudah selesai, kalian bisa klik langsung link form ini ya. Kalau ternyata nanti bermasalah tidak keluar seperti ini, kalian bisa langsung silakan hubungi ke pengawasnya. Kita klik. Nah, ini pilih Google, pilih Chrome. Nah, kalian bisa lihat di sini ada contoh pengerjaan soalnya. Ini ada uji coba soal, ini kebetulan masih contoh ya. Misalkan di sini namanya Bapak pilih dulu Adelia Putri kembali. Lalu nomor pesertanya bisa kalian isi, misalkan 3 digit terakhir, Adelia Putri itu 001. Setelah itu kita isi tanggalnya, jangan sampai ada yang kosong ya nak ya. Pilih misalkan hari ini tanggal 17, pilih setel, kelas 10 AKL misalkan ya. Lalu kalau sudah diisi seperti ini untuk soalnya ya. Lalu kita pilih berikut atau next. Nah, di sini bisa kita lihat, ini ada contoh soal, misalkan ini kebetulan namanya uji coba soal. Nanti ada tulisannya di sana, misalkan mata pelajaran agama atau matematika gitu ya. Terus di sini ada contoh soalnya, berapakah hasil bilangan berikut dan seterusnya. Misalkan kita pilih jawabannya itu menurut kalian, misalkan 132. Kalau ada kesalahan kita bisa pilih di bagian batalkan pilihan ya. Tapi kalau dianggap sudah betul silakan. Lalu misalkan soal berikutnya ini jawabannya 31. Ya. Nah, di sini ada pilihan di bawahnya itu bagian kembali sama kirim. Nah, kebetulan ini contohnya 2. Kalau nanti itu kurang lebih 5 ya, ini contohnya 2 aja sementara ini. Nanti kalau sudah selesai di sini nanti ada pilihan next ke soal berikutnya ya, sampai kurang lebih 30 atau 40 soal. Kalau misalkan ada yang menurut kalian masih ada yang kurang pas, bisa kembali. Nah, kalau sudah selesai semua, kita bisa pilih kirim atau submit. Nah, kalau sudah sampai di sini, kalian sudah selesai pengerjaan soalnya dan sudah terekam. Jangan lupa dikirim atau disubmit, karena kalau pilihan itu tidak kalian klik, maka ujian kalian belum terekam. Kalau sudah sampai sini ada tulisannya tanggapan Anda telah terekam. Ini artinya ujian kalian sudah selesai. Ya, mungkin itu saja sementara tutorial yang Bapak bisa jelaskan ke kalian. Silakan kalian perhatikan, kalian pelajari lebih seksama, dan kalau ada yang kurang paham silakan bisa bertanya ke Bapak atau ke Pak Bukhari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tutorial yang kemarin kita share gitu ya. Kalau kalian belum menonton silakan ditonton ulang gitu di grup yang sudah di-share sama wali kelasnya masing-masing. Dan sekarang mohon izin saya akan mencontohkan bagaimana cara mengisi, kemudian ada permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu ya. Nanti akan saya contohkan. Ini saya contohkannya menggunakan laptop. Jadi kalau nanti menggunakan handphone akan sedikit berbeda tampilannya, tapi sistemnya tetap sama, gitu ya. Saya coba contohkan dulu. Sebentar saya share screen. Ditunggu. Oke. Di video itu Pak Sidik menggunakan yang kelas 10. Maka ini di sini saya akan mencontohkan bagi yang kelas 11 dan juga kelas 12. Ini sekalian aja ya. Yang lain mohon izin saya tidak menerima pertanyaan atau sanggahan dulu. Nanti setelah ini baru saya bisa aktifkan kalian untuk berbicara terkait masalah nanti yang bisa kalian tanyakan. Oke, untuk yang tadi ya ini yang kelas 10-11 dulu. Yang kelas 10-11 di sini sudah ada link uji cobanya, sudah kalian klik gitu ya, ini muncul tampilan uji cobanya. Kemudian nanti kalian pilih saja, misalnya saya Aditya gitu ya.
Di sini ada 001, kemudian dia kelasnya TKJ 1 misalnya. Nah, kemudian di sini ada tanggal. Tanggal ini bisa kalian ketik atau bisa kalian pilih. Nah, kalau saya milih aja lah biar cepet gitu ya, tanggal 19, tanggal hari ini. Dan juga jangan lupa upload foto menggunakan seragam. Nah, menggunakan seragam ini lihat di sini. Ini kalau yang ada tanda bintang warna merah, sorry ya saya besarin. Yang ada tanda bintang warna merah itu wajib diisi. Gitu ya, wajib diisi. Nah, kebetulan di sini semuanya wajib harus diisi. Gitu ya, nih kita tambahkan file. Kalau dari handphone kan kita langsung pakai foto gitu ya. Kalau dari laptop nggak bisa seperti itu, kita harus ngambil dulu datanya di mana. Gitu. Nah, kebetulan di sini ada, kita upload saja. Misalnya saya ngupload foto ini misalnya. Oke, saya upload. Nah, kemudian saya kirim. Saya kirim, nanti di sini muncul, oke. Anda hanya boleh merespon formulir ini 1 kali, gitu ya, hanya 1 kali. Ingat, kita hanya bisa ngirim 1 kali, jadi jangan sampai, jangan sampai kirim 2 kali, karena kalau udah 2 kali udah nggak bisa melihat link soal. Kita kirim saja. Oke, sebentar. Oke, nah ini muncul link soal. Nah, ini bisa langsung kita masuk ke sini. Ya, ini ketika kita coba kita masuk tuh. Nah, kalau misalnya kita kehilangan link soal ini, nah kalian bisa menghubungi pengawas. Nanti pengawas akan menanyakan ke tim IT, baik saya ataupun Pak Sidik untuk memberikan link soalnya. Ya, tapi jangan sampai seperti itu karena akan menyulitkan kalian sendiri gitu. Nanti kehilangan WA lagi, nah itu akan menyulitkan kalian sendiri. Nah, ini kalau misalnya ini berhasil dengan baik gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba kalian ngehang artinya kalian itu tiba-tiba nggak bisa ngisi gitu ya. Coba kita. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa ngisi, kan tampilnya seperti ini nih. Anda sudah menanggapi. Berarti kalian sudah terabsen. Cuma formulir yang istilahnya yang untuk link soal itu nggak bisa kalian lihat gitu karena kalian sudah mengirimkan, kemudian kalian istilahnya jaringannya error atau HP-nya tiba-tiba keluar sendiri, kan masuk lagi modelnya seperti ini nih. Nah, ini kalian langsung menghubungi pengawas. Nanti pengawas akan membantu kalian untuk mengakses soal ujiannya gitu ya. Tapi jangan sampai semua siswa seperti ini. Nah, nanti akan merepotkan kalian sendiri. Gitu ya. Itu untuk link soal. Kemudian ketika kalian sudah atau lagi mengerjakan soal nih, lagi enak-enak, tiba-tiba jaringannya sebelum kalian kirim misalnya, saya isi asal dulu ya. Sebelum kalian kirim itu kalian ada error gitu ya. Pasti dia link soal ini nih pasti bakalan hilang. Kalian harus menghubungi pengawas lagi kalau misalnya ada trouble di tengah-tengah pengerjaan soal gitu. Itu sih. Ini saya nggak bisa mencontohkan bagaimana caranya saya kehilangan internet karena ini terhubung dengan Zoom. Nanti kalau saya kehilangan internet, Zoom-nya mati gitu ya. Jadi nanti ketika nanti ada permasalahan seperti itu, kan kalian kehilangan link soal. Ya udah kalian minta lagi ke pengawas gitu. Itu untuk yang kelas 10 dan kelas 11. Yang kelas 12 juga sama ketika nanti cara mengaksesnya sama. Cuma untuk pengisian soal yang kelas 12 itu sedikit berbeda. Oke, kita yang kelas 11 sudah oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan disiapkan saja, nanti tinggal ditanyakan. Nah, untuk yang kelas 12 di sini yang kelas 12 ya. Misalnya kalian sudah dapat link absensi dari pengawas untuk ujian kelas 12. Nah, di sini kalian pilih saja. Misalnya Ahmad Junet. Ujiannya nah untuk nomor peserta ujian yang kelas 12 nanti akan dikirimkan karena ini berbeda nih ya dengan yang kalian pakai.
nanti akan dikirimkan oleh wali kelas masing-masing. Itu mohon dilihat. Nah, kalau untuk yang kelas 12 itu 4 digit angka terakhir di nomor peserta, bukan 3 digit. Kalau yang kelas 10, 11 itu 3 digit. Nah, ini misalnya Ahmad Junaidi, bisa kita isi 012, misal ya. Nah, ini kelas 12 TKJ 1, kemudian tanggal ujiannya diisi, dan juga diupload fotonya. Ya, foto kalian diupload. Dan untuk foto itu saya sarankan kalian menggunakan kamera, jangan file yang sudah ada, gitu ya. Ingat, fotonya menggunakan seragam. Kita upload. Nah, ini yang untuk kelas 12 saya jelasin lagi. Nanti uji cobanya yang kemarin di-share dikerjakan ya. Nah, ini kirim tanggapan ya, kita kirim. Kemudian nanti di sini muncul link soal. Ya, link soal ini nanti kalau kehilangan kayak tadi kelas 10-11, cara mintanya gimana. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini link uji cobanya. Kita pilih dulu namanya yang tadi saya isi, gitu ya, 0012 misalnya. Kemudian kelas 12 TKJ 1, tanggal ujiannya, tanggal hari ujian. Kita berikutnya. Nah, di sini untuk yang kelas 12, kalau yang bahasa Inggris itu ada contoh soal listening. Nah, contoh soal listening ini, satu file yang ini, yang listeningnya gitu ya, itu sudah keseluruhan soal. Jadi kalau listening itu ada 15 soal, ya nanti kalian tinggal play saja audio ini. Nanti di sini ada pertanyaannya nih, nomor 1 sampai dengan nomor 15. Gitu ya, kalian kerjakan dulu. Nah, cuma untuk yang bahasa Inggris itu adanya seperti ini gitu ya. Kalau yang lain nggak ada soal listening. Kita contohkan dulu ya. Ini coba kita jalankan. Listen to the conversation. Then, Nah, choose ini the best kalian answer to the dengarkan dari question. awal sampai akhir, jangan diulang-ulang. Can we Kenapa? Karena reschedule dari awal tomorrow's staff sampai meeting to 3 o'clock? dari awal sampai akhir itu kalian jalan terus tuh audionya. Itu selama 18 menit. 18 menit. Nah, kalau misalnya kalian ulang-ulang itu akan membuang waktu. Soal ujiannya ada 45, ada 5 esai gitu ya yang harus kalian kerjakan, kemudian ada listeningnya, kemudian ada soal pilihan ganda. Nah, itu kalau misalnya kalian ulang-ulang, kalian akan kehabisan waktu di pengerjaan soal bahasa Inggris. Gitu ya. Ini kita jalankan saja. Ini misalnya udah selesai nih ya. Udah selesai, kemudian kita klik aja nih, mau yang mana jawabannya. Misalnya yang ini misalnya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, di berikutnya, nah ini ada soal esai. Ingat, soal esai itu ada 5 soal gitu ya. Ada isian singkat sama esainya. Nah, nanti cara pengerjaannya, kalian tulis di buku atau di kertas selembar, jawaban plus soal. Inti soalnya apa, jawabannya apa. Atau nomor berapa, kemudian langsung jawaban. Gitu ya. Nanti kalian isi di situ, di kertas selembar, kemudian kasih nama, kasih kelas, dan juga kalian tanda tangan. Setelah kalian selesaikan di situ, kalian foto. Nah, setelah kalian foto, kalian upload aja jawabannya. Kalian upload jawaban yang kalian tulis di itu, di mana? Istilahnya di, misalnya saya asal aja nih ya. Contoh, karena contoh. Misalnya yang inilah. Oke. Kita upload. Nah, ini kan sudah mengerjakan artinya. Kita klik berikutnya. Klik berikutnya, baru soal pilihan ganda. Nah, kalian kirim. Oke, kalau sudah kalian kirim saja. Oke, sudah selesai. Nah, untuk yang kelas 12 ini ya, untuk apa ya? Urutan pengerjaan soalnya, kalian kalau mapel bahasa Inggris itu urutan pertama esai, kemudian urutan keduanya listening, urutan ketiganya pilihan ganda. Itu yang kalian kerjakan. Nah, kalau mata pelajaran yang lainnya, yang pertama esai yang kalian kerjakan, kemudian pilihan ganda.
Kenapa seperti itu? Kenapa nggak pilihan ganda dulu yang dikerjakan? Karena esai ini agak sedikit lama mengerjakan. Artinya kalau misalnya pilihan ganda kan ada pilihannya, kalian bisa menjawab itu gitu ya. Karena ada pilihannya. Kalau esai kan kalian harus mikir dan segala macam, itu harus diisi dulu supaya nanti ketika kalian mengerjakan tidak kehabisan waktu atau lupa untuk mengirimkan soal esai gitu ya. Dan untuk upload jawaban esai itu bersifat wajib. Jadi harus diupload dan kalian bisa upload foto esai itu sebanyak 5 kali. Artinya gini, kalau misalnya kalian jawaban di buku tulis itu ada banyak gitu ya sampai tulisannya itu sampai ada 3 lembar. Nah, itu kita atau kalian foto aja tuh. Foto pertama, foto kedua, foto ketiga. Nanti kalian tinggal upload semuanya di situ. Itu langsung terekam gitu ya, langsung bisa kita dapat. Dan maksimal foto itu ada 5. Kalau bisa satu foto saja ya silakan satu foto gitu. Cuma kalau misalnya kita sebagai guru gitu ya, untuk melihat satu foto itu karena tulisannya kecil-kecil biasanya nggak kebaca gitu. Nanti paling minta lagi. Nah, itu menyulitkan untuk pengoreksian. Nanti yang ada kalian nilainya jadi kurang bagus gitu ya. Usahakan kalau misalnya tulisannya pendek-pendek gitu ya dibesarin. Kalau banyak dijadikan beberapa foto kemudian agak besar tulisannya. Itu supaya kita bisa mengoreksinya dengan baik dan kalian tidak dirugikan karena karena tulisan yang semuanya kebaca gitu. Itu untuk yang kelas 12. Nah, dari semuanya kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk masalah teknis pengerjaan soal. Nanti untuk aturan-aturan ujian nanti akan mungkin Pak Randi yang akan menyampaikan gitu. Sekarang teknis soalnya dulu kira-kira ada yang mau kalian tanyakan atau tidak? Silakan yang mau menanyakan boleh mengaktifkan mikrofonnya. Oke, Pak Randi, sorry, tadi suara saya jelas nggak? Jelas, jelas. Oke, jelas ya. Video juga jelas ya? Jelas, jelas. Oke. Ya, dari teman-teman semua, kira-kira ada yang mau Jelas, ditanyakan tidak? Oke, ini terkait masalah ujian kalian loh, ujian PTS sama US. Oke, kalau misalnya tidak ada Pak yang... Bukhari, maaf mau nanya. Ya udah, oke, Aima silakan. Pak, kalau misalkan kita lagi ngerjain nih, terus itu waktunya tuh udah habis, itu linknya tutup sendiri atau masih diberi kesempatan buat ngerjain lagi? Itu terkait aturan, nanti kita akan bahas di aturan ya. Oke, itu terkait aturan, Pak. nanti akan dibahas di aturan. Terkait link, link ditutup atau dibuka, saya mengikuti aturan. Gitu ya. Oke, lanjut. Ada lagi, mungkin aturan mainnya dulu kali ya, yang bisa dijelaskan. Gimana, Paran? Biar mereka juga, oh ternyata aturan mainnya seperti ini gitu. Boleh? Ya, silakan Pak Randi. Nih, Bu Dian, sorry ya, saya langsung lempar ke Pak Randi biar enak langsung aja. Iya, silakan. Siap. Budian, Misiva ada, Budian, mohon maaf. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Boleh di share screen tatip peserta, Budian, oleh Misiva. Misiva ada nggak nih? Ada, Pak. Ada. Oke. Ada, Pak. Minta tolong, Miss, di share Iya. screen. Baik, Pak. Sebentar, Pak.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin untuk Bapak Ibu manajemen dan para guru-guru, saya akan menjelaskan tentang tata tertib peserta yang pertama untuk penilaian tengah semester genap. Ini sebenarnya ada beberapa poin yang memang masih ada revisi perbaikan, tapi nanti saya jelaskan di sini. Jadi untuk yang pertama, peserta PTS wajib menggunakan seragam sekolah sesuai dengan harinya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap pengambilan foto. Untuk anak-anak semua udah masih hafal kan ya untuk seragam sekolah rutinnya kan ya. Jangan sampai 1 tahun udah nggak sekolah masih lupa kira-kira seragam hari Senin apa, seragam hari Selasa apa ya. Kalau masih lupa nanti silakan konfirmasi ke walasnya dan ada jadwalnya kira-kira untuk seragam rutinnya apa. Ya, jadi peserta PTS wajib menggunakan seragam sekolah sesuai dengan harinya. Nah, lalu yang kedua adalah ini dia, peserta PTS wajib mengisi absen 15 menit sebelum PTS dimulai dengan melampirkan foto didampingi oleh orang tua. Nah, ini mohon dicatat tidak mengumpulkan ke koordinator kelas, tapi mengumpulkannya ke Google Form yang tadi Pak Buk sampaikan. Jadi di link absen tersebut sudah ada upload fotonya, nanti silakan teman-teman upload ke sana. Nanti akan Ibu rubah ini jadi langsung teman-teman ke Google Form, tidak usah mengumpulkan ke koordinator kelasnya ya. Lalu juga poin nomor 3, peserta PTS yang terlambat online hanya diperkenankan mengikuti PTS setelah mendapatkan izin dari panitia penyelenggara PTS tanpa diberi perpanjangan waktu. Jadi teman-teman semua anak-anak diharapkan sudah ready sebelum mulai jamnya gitu ya, jangan sampai ada yang terlambat karena tidak akan ada perpanjangan waktu gitu. Karena Miss, Bapak Ibu kok ya, sorry, silakan Pak. mohon Nggak ada dibesarin ini tampilannya, kan itu Oh iya. masih agak kecil. Ya. Soalnya anak-anak pakai handphone, Oh karena iya. dia ngebesarin banget gitu kan, kasihan. Ya, apa sudah terlihat? Oke, sudah cukup, Miss. Iya, baik. Juga mohon izin jika memang ada beberapa hal yang saya katakan keliru, boleh dibantu oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Lalu untuk yang keempat, peserta PTS mengisi identitas pada link PTS yang diberikan pengawas secara lengkap dan benar. Nah, ini kadang teman-teman dan anak-anak semua suka pada ketukar nih dalam pengisian kelas. Jadi, kalau misalkan dilihat di hasil linknya, ternyata nama teman-teman nggak ada di kelasnya masing-masing, ternyata ada kesalahan dalam mengisi kelas, ini sering banyak terjadi. Jadi usahakan sebelum teman-teman submit, namanya sudah lengkap, lalu kelasnya sudah sesuai dengan kelasnya anak-anak masing-masing ya. Jangan sampai ketuker dengan kelas yang lain, karena nanti kamu akan nyasar ke kelas yang lain, sehingga nanti nama kamu nggak ada di kelas kamu. Gitu, takutnya guru-guru akan mengira kamu belum ikut PTS ya. Nanti diusahakan diteliti setiap identitas yang kalian isi. Lalu juga ada 5, peserta PTS yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada link PTS yang diberikan dapat bertanya kepada pengawas melalui WhatsApp. Jadi kalau misalkan ada form yang memang kalian belum jelas, boleh ditanyakan kepada pengawas terkait melalui WhatsApp group. Terus peserta PTS mulai mengerjakan soal setelah mengisi identitasnya. Jadi yang sudah tadi dijelaskan sama Pak Buk tekniknya, jadi link absennya dulu lalu teman-teman mengerjakan soalnya. Dan juga nomor 7, peserta PTS berhenti mengerjakan soal setelah ada aba-aba dari pengawas melalui WhatsApp. Jadi ketika memang biasanya diinformasikan oleh pengawas berapa menit waktu yang tinggal tersisa, teman-teman sudah pastikan semua sudah mengisi jawaban dan tidak ada yang tertinggal. Karena ketika waktunya sudah diberhentikan, itu teman-teman sudah tidak harus lagi untuk mengerjakan soalnya. Lalu yang 8 adalah selama PTS berlangsung, peserta PTS dilarang menanyakan jawaban soal kepada peserta lain, bekerja sama dengan peserta lain, memberitahu dan menerima bantuan dalam menjawab soal melalui chat. Walaupun kita melaksanakannya jarak jauh, tapi di sini kejujuran dan juga teman-teman dan anak-anak semua ini diujikan di sini. Jadi bukan berarti jarak jauh bisa dengan mudahnya untuk curang dan segala macam. Jadi harus teman-teman perhatikan jangan sampai curang dalam mengerjakan atau nyontek atau buka Google dan yang lainnya.
Lalu nomor 9, apabila selama PTS peserta mengalami gangguan dalam pengerjaan soal dapat bertanya dengan pengawas melalui WhatsApp. Ini seperti biasa, kalau ada kendala dalam link soal atau apapun silakan langsung diutarakan pada pengawas di WhatsApp grupnya. Lalu peserta PTS mengerjakan soal dengan jujur. Gitu. Ini untuk yang PTS genap. Di sini ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas untuk yang peserta PTS? Sudah, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sedikit tambahan, Miss. Oh iya, silakan Pak. Jadi teman-teman semua, karena link itu bisa diakses 1 kali untuk link absen, kemudian muncul link soal gitu ya. Jadi ketika kalian mendapatkan link dari pengawas, sudah kalian fokus untuk mengerjakan. Biasanya gini, kenapa sih kalian kehilangan? Biasanya kalian buka tab baru atau buka yang lainnya. Jadi ketika masa waktunya sudah habis, itu biasanya dari sistem handphone kalian masing-masing itu menutup gitu, menutup aksesnya atau mereload tampilan yang ada di Google Form. Nah, ketika kalian reload itu otomatis hilang gitu. Karena kita menggunakan Google Form gitu ya. Jadi jangan sampai kalian kehilangan karena kondisi yang kalian buat sendiri gitu. Karena buka tab baru, karena buka misalnya kalian lagi ngerjain ada orang ngechat, kalian buka aplikasi chatnya, itu kan menutup tuh. Nah biasanya ketika kalian kembali lagi ke Google ke soal, itu biasanya dia mereload. Nah ada beberapa handphone yang langsung mereload. Jadi ketika kalian belum selesai, otomatis itu nggak bisa diakses lagi sama kalian. Gitu ya. Paling ketika nanti kalian sudah mendapatkan, kalian fokus saja untuk mengerjakan. Gitu ya. Makasih, Miss. Iya. Untuk yang tata tertib ujian sekolah, sebenarnya tekniknya sama saja seperti yang di yang di PTS. Ini juga sama, nomor 2, teman-teman silakan mengupload di Google Form, bukan mengumpulkan ke koordinator. Dan untuk hal-hal yang tambahan seperti link dan yang lainnya sudah dijelaskan oleh Pak Buk yang tadi. Nanti untuk biar teman-teman bisa ingat, nanti akan Ibu share ke Walasnya masing-masing dan Walas akan men-share ke grup kelasnya masing-masing. Jadi teman-teman bisa melihat, harus perhatikan ketika mengerjakan dalam PTS dan juga US nanti. Gitu. Mungkin sampai sini masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum paham? Sudah jelas ya anak-anak semua? Itu Miss terkait masalah tadi yang Aima tanyakan. Itu Iya. gimana kebijakan dari panitia? Izin jawab Ya. Pak Buk. Iya Ya, boleh silakan, Pak Buk. Pak Randi. Durasi ujian untuk yang US ini 120 menit atau 2 jam. Dimulai pukul 7. Jadi, bagi siswa yang terlambat, ini misalnya sudah dapat izin dari pengawas, durasinya tidak dimulai ketika peserta membuka link. Jadi misalnya terlambat 15 menit baru buka 7.15. Maka tetap durasinya selesai pukul 9. Gitu ya. Nanti akan diingatkan lagi oleh pengawas 15 menit sebelum selesai untuk segera submit. Artinya yang terlambat tadi kekurangan waktu, suka nggak suka, mau nggak mau harus segera menyelesaikan soalnya. Karena durasinya pukul 7 sampai pukul 9. Jadi usahakan jangan terlambat dan lain-lain. Ini, jadi kebijakannya waktunya tidak ditambah. Gitu ya, Pak Buk dan teman-teman semua. Waktunya tidak ditambah pukul 7 sampai pukul 9. Gitu ya, kecuali ada kendala-kendala teknis yang sifatnya adalah kesalahan dari sistem. Mungkin nanti ada kebijakan. Gitu ya, misal di tengah ujian ternyata bermasalah dengan sistem perangkat ujiannya dari Google Form-nya. Maka nanti akan dijadwalkan kembali ulang gitu. Itu paling. Terima kasih. Iya Pak Buk. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi mengenai teknis untuk peserta, mungkin sampai di sini aja Pak Buk. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu sudah dijelaskan teknis dan juga aturan-aturan yang ada di PTS dan juga US di nanti tanggal 22 sampai 26 Maret. Gitu, kira-kira dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Oke, berarti tidak ada penambahan waktu ujian. Untuk link, saya mengikuti aturan main, berarti ketika jam 9, link saya tutup. Jadi sebelum kalian mengerjakan atau ini kan terkait masalah waktu ya, ujian US ataupun PTS kan waktunya masing-masing beda. Itu sesuai dengan jadwal, saya tidak akan keluar dari jadwal yang ditentukan. Jadi misalnya jam 9 itu selesai, berarti jam 9 saya tutup gitu untuk linknya. Jadi kalian bisa submit sebelum jam itu. Ya, gimana Fatimah? Pak, saya mau nanya, kalau misalnya soal esai itu minimal berapa soal, sama sama maksudnya itu semua mata pelajaran apa emang ada pelajaran tertentu doang buat esai? Oke, untuk esai mungkin saya jawab aja Pak Randi ya. Untuk esai itu pembagiannya gini. Itu 5 soal esai. Seluruh mata pelajaran ujian sekolah yang diujikan itu 5 soal esai. Bagiannya gini. Bagiannya 3 nomor soal isian singkat, 3 nomor soal ujian singkat, dan 2 nomor soal esai, uraian, artinya uraian panjang lah. Itu pembagian esainya. Jadi 3 nomor isian singkat dan 2 nomor uraian panjang. Itu Fatimah jawabannya. Oh, Ada makasih lagi? ya, Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang lainnya yang bisa ditanyakan? Boleh? Alfia? Bapak, Oke. saya mau nanya. Kemarin PTS kan saya sama tuh dapat link kayak gini juga kemarin. Terus kayak PTS atau suka PAT? PAT ya? kemarin Pak, yang kemarin. Iya. Nah, gimana? Terus pas udah absen kan mau masuk ke link soal. Nah, pas dia sering ke link soalnya itu, dia malah credited gitu Pak tulisannya. Malah ya artinya gini, coba dipastikan lagi koneksi internetnya karena kalau reediting itu biasanya koneksi internetnya lemah. Dan itu dia loading kan biasanya seperti itu. Nah, itu makanya handphonenya kalau bisa selesai ujian misalnya hari ini ujian hari Senin misalnya ya. Itu hari Minggu usahakan browser atau yang kalian gunakan untuk ujian nantinya atau itu Chrome atau Mozilla atau UC browser atau browser bawaan dari handphone ya, itu historinya dan apa ya, cache atau cookies lah. Kalau saya biasanya bilang kayak gitu, cache dan cookiesnya itu dihapuskan, dibersihkan dulu semuanya. Biar nanti ketika nanti kita jalankan itu hanya mulai dari link yang diberikan sama pengawas. Itu sih biar nanti kalian agak sedikit lancar. Dan pastikan juga koneksi internetnya, kuotanya, karena kan kalau yang kelas 12 ada listening, itu listeningnya ada audio yang berputar gitu ya, itu kuotanya pastikan cukup gitu. Jangan sampai kuotanya kekurangan nanti audionya nggak jalan. Takutnya seperti itu. Kalau soal yang lain biasanya ya seperti biasa aja. Hanya upload foto paling yang agak sedikit berat karena kuota yang digunakan untuk upload foto agak sedikit besar biasanya. Ya paling besar juga 9 MB paling besar itu untuk upload foto. Itu Makasih, Alfia. Ya, jadi dipastikan dengan kondisi browser yang bersih dan juga sehat. Itu ya. Ada lagi yang lainnya? Sama untuk yang PTS juga sama kondisinya seperti itu. Jadi dipastikan untuk ujian ini browser yang kalian gunakan itu kondisinya sehat dan bersih dari cookies atau cache lah. Itu bisa kalian bersihkan. Oke, ada lagi pertanyaan yang lainnya?
Mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Sidik atau Budian atau teman-teman terkait masalah teknik, atau Pak Randi atau Pak Heri, silakan ditambahkan saja. Siap, Pak Buk. Izin share screen boleh? Boleh, silakan Pak. Masih disable, Pak Buk. Siap, anak-anak. Ini khusus yang kelas 12. Bapak akan bacakan syarat kelulusan. Ini adanya di Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Dasar hukum dan lain-lain Bapak nggak bacakan ya. Bapak langsung ke poinnya saja. Nih, syarat kelulusan. Bersama ini kami sampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut. 1. Ujian nasional dan ujian kesetaraan ini ditiadakan. Ya, poin 1. Poin kedua, dengan tiadanya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tadi, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Poin 3, peserta didik dinyatakan lulus. Nah, ini adalah persyaratannya ya. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah A. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Jadi pertama, kalian wajib mengikuti pembelajaran dan dibuktikan dengan nilai rapot dari semester 1 sampai 6. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi syaratnya ada 3 ya. Menyelesaikan program pembelajaran 6 semester, memperoleh nilai sikap minimal baik. Yang ketiga, mengikuti ujian. Karena kita lagi bahasnya ujian. Nah, di poin 4, ujian yang diselenggarakan. Jadi ini kita lagi bahas poin C yang tadi. Yang dimaksud pada angka 3 poin C, dilaksanakan dalam bentuk portofolio, berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Penugasan, tes. Nah, kita sedang bahas yang tes secara luring maupun daring. Luring ini luar jaringan, daring dalam jaringan. Artinya online atau offline. Ini berarti kebijakannya adanya di sekolah. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan. Oke. Jadi, karena tadi poin 3 mengikuti ujian adalah syarat kelulusan, maka jika nanti ada yang belum mengikuti salah satu rangkaian ujian, baik dari UPIS, terus ke US praktek, PAT, US teori, sampai ke nanti USK, karena di poin 5 ini ada tentang USK nih. Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, sebagaimana dimaksud pada 4, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga mengikuti uji kompetensi kalian. Jadi ujian yang tadi ditambah uji kompetensi kalian atau UKK. Jadi ini wajib rangkaian kegiatannya. Maka nanti jika ada yang belum menuntaskan rangkaian ujian, maka kalian nanti bisa jadi masuk ke orang-orang yang tidak memenuhi syarat kelulusan. Jadi nanti jangan dikira, wah kita kan nih pandemi, lulus bisa lulus saja. Tapi ini Bapak patokannya, sekolah patokannya adalah syarat kelulusan yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Ketika kalian tidak bisa mengikuti persyaratan ini, maka boleh jadi kalian nanti akan menjadi orang-orang yang tidak lulus ketika tidak memenuhi persyaratan. Persyaratannya Bapak sudah bacakan. Jadi mohon, sifat ujiannya wajib diikuti. Ini syaratnya wajib ya. Nilainya ini jadi nomor 2, tapi syaratnya adalah mengikuti ujian. Gitu ya, mengikuti ujian. Jadi Bapak tekankan sekali lagi, sifat ujiannya wajib, kalian harus ikut. Gitu ya, jika nanti nggak ikut, ya itu tadi resikonya kalian sudah Bapak jelaskan. Itu aja kali Pak Buk, terima kasih sudah difasilitasi.
Mungkin nanti mohon bantuan yang sudah hadir absen kali ya. Absen kehadiran hari ini sehingga nanti yang belum hadir bisa melihat video rekamannya supaya bisa mengetahui sosialisasi teknis pelaksanaan ujian. Karena informasinya harus kalian ketahui. Jadi ketika pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Randi. Tambahannya luar biasa tuh. Jadi untuk yang kelas 12, jadi untuk yang kelas 12, yaitu tadi rangkaian ujiannya dilaksanakan dengan baik supaya nanti kalian bisa lulus dengan selamat, istilahnya gitu lah. Oke, untuk yang kelas 10 dan 11 ini juga sama kondisinya. Jadi setiap rangkaian ujian kalian harus ikuti. Karena tadi ketika kita untuk meluluskan kalian itu nggak tahu nanti yang aturan di tahun setelah ini seperti apa. Karena pasti dari rapot itu dilihat. Jadi kalau kalian nggak ada nilai rapotnya, ya itu harus ya gimana gitu. Jadi harus ikut ujiannya. Itu saja tambahan. Dan jangan lupa untuk kalian teman-teman nih yang sudah hadir di Zoom, bukan tulis hadir. Sorry ya, bukan tulis hadir di chat. Ngapain tulis hadir? Itu kalian isi linknya. Ya, kalian isi linknya. Di sana sudah ada tuh isi nama kalian, kemudian ada kelas gitu ya. Itu diisi saja. Nanti saya akan reportnya itu ke wali kelas. Nanti untuk masalah rekaman video ini juga saya upload. Nanti kalian bisa akses gitu ya. Oke, mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan kembali terkait masalah teknis, kemudian aturan-aturan yang terkait masalah ujian. Kalau tidak, kalau sudah tidak ada, saya kembalikan lagi ke Budian nih. Ayo, saya tanya dulu ke teman-teman, kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oh iya, untuk nomor peserta kan belum dikasih. Ya udah, yang penting ada nama kalian, nomor pesertanya bebas. Untuk yang absensi ini ya, yang penting kelasnya. Kelas sama nama kalian sudah ada. Jangan lupa upload foto. Itu ada upload fotonya juga. Kalau ada ya. Saya lupa sedikit. Yaudah, silakan ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya, Berli. Kenapa Berli? Nanti kan pas link dibagikan, nah diarahkan itu ke Google Chrome atau ke WPS-nya, Pak? Ini ya, dari handphone kalian masing-masing. Saya sarankan ke browser, bukan ke media untuk membuka kayak WPS, terus apalagi ya yang bisa ngebuka itu tuh. Ya, saya sarankan ke browser. Browser itu bisa Google Chrome, bisa Mozilla, bisa browser bawaan dari handphonenya, atau ya bisa Opera gitu ya, bisa UC browser, ya banyak lah browser. Yang intinya browser, bukan media pembuka kayak dokumen, spreadsheet, itu bukan. Paham ya? Tapi kalau misalnya langsung diarahkan ke WPS-nya gimana, Pak? Langsung diarahkan ke WPS-nya. Berarti caranya kalian copy linknya. Link yang dari pengawas kalian copy dulu, kemudian kalian buka Chrome. Kalian paste di situ. Ya, kalian salin terus copy paste yang link dari chat, kemudian copy paste-nya ke browsernya. Jangan ngeklik langsung di chat itu. Biasanya kalau ada handphone yang memang sudah langsung direct bukannya via WPS gitu ya, itu nanti akan bermasalah. Kayak tadi contohnya kalau kemarin saya juga sempat punyanya Pak Sidik ya. Pak Sidik bisa jelasin mungkin terkait masalah yang tadi redirecting ya. Yang kemarin itu kita coba, Pak. Coba diaktifkan dulu, Pak. Silakan dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih. Kemarin waktu dicoba, sempat kita coba yang WPS, ternyata redirecting kayak begitu. Artinya ada agak bermasalah. Makanya kalau bisa, punya Bapak juga sama, diarahkannya ke WPS. Tapi ketika ada pilihan, kata Pak Abuk, coba yang Chrome. Nah, ketika dicoba Chrome langsung lancar.
Artinya yaitu anak-anak tolong diperhatikan, browsernya tolong diaktifkan atau kalau nggak ada di-download dulu. Biasanya sih sudah ada ya bawaan dari handphone masing-masing gitu. Ya, paling itu anak-anak sekalian kalau bisa emang pakai browsernya ya, jangan pakai WPS atau pembuka yang lainnya. Itu Pak Buk sementara. Ya, terima kasih Pak Sidik. Itu tadi ya, kita sudah coba jadi WPS itu bermasalah dan memang untuk yang sudah direct langsung ke WPS, saya sarankan copy link absensinya, kemudian kalian paste di browsernya. Itu Berli jawabannya. Oke Pak, makasih Pak. Yuk, sama-sama. Oke, di sini ada yang nanya, Pak, saya mau nanya, untuk yang prakerin ini bisa susulan atau tidak? Oke, mungkin Miss Nia ada nggak nih, Miss Nia? Miss Nia bisa jelasin nggak? Iya, Pak. Ya, silakan Miss Nia. Minta tolong ya, Miss. Oke. Baik, begini untuk anak-anak kelas 11 yang sudah menjalankan prakerin, bahwa prakerin kalian selama kalian mengikuti PTS, penilaian tengah semester ini, kalian diliburkan prakerinnya. Maka nanti dari pembimbing sekolahnya, dari guru pembimbing yang di sekolah akan memberikan surat izin ke perusahaan kalian masing-masing untuk mengizinkan kalian tidak prakerin selama seminggu dari tanggal 22 sampai tanggal 26 ya. Jadi kalian selama PTS ini diliburkan prakerinnya gitu. Kalian difokuskan untuk ujian dulu, PTS dulu. Setelah PTS selesai baru kalian akan aktif lagi prakerin gitu. Makasih Pak Buk. Ya, terima kasih Miss Nia. Mungkin Pak Heri bisa dengar saya, Pak Heri? Pak Her bisa menambahkan terkait masalah penjelasan prakerin untuk ujian ini? Pak Her? Oh, ya sudah. Kalau Pak Her, ya kayaknya nggak ini nih, nggak respon. Ya udah nggak apa-apa. Berarti itu ya yang dijelaskan nih, yang Farhan nanya. Jadi dijelaskan sama Miss Nia sudah cukup jelas gitu ya. Jadi di sekolah nanti akan dari sekolah mengantarkan surat izin ke perusahaan melalui guru pembimbing PKL kalian itu untuk direhatkan dulu PKL-nya, jadi fokus untuk ujian dari tanggal 22 sampai 26. Gitu. Mungkin ada lagi yang lain? Tadi Kholidah ada yang nanya tuh, Kholidah siapa tadi? Angkat tangan. Itu apa ya? Kalau nggak ada mungkin dari saya cukup gitu ya. Ada tambahan lagi nggak Pak Sidik dan yang lainnya? Cukup Pak, dari saya cukup. Pak Randi, cukup ya? Mungkin dari saya cukup itu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Budian. Ya. Budian, terima kasih banyak. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Buhori, Pak Sidik, Pak Randi, Bu Sipa, Bu Fika yang sudah menjelaskan secara teknis dan teknis pelaksanaan serta tata tertib peserta US dan PTS. Ibu harap kalian semua memahami dan setidak-tidaknya mengerti dan punya gambaran bagaimana cara melaksanakan teknis nanti ketika kalian US dan PTS secara harus dibimbing apabila ada kesalahan atau langsung kalian laporkan. Oh, Budian hilang ya, suaranya nggak ada. Budian. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin ada baiknya kita akan tutup dengan acara bersama ya, supaya nanti kita diberi kelancaran. Wifi. Tes.
Bu Dian. Oke, Bu Dian kayaknya hilang nih. Bu Sari. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kayak Ya, Bu Dian maaf tuh, mohon dipimpin doa. doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang penuh barokah di bulan Sya'ban, bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada penghulu kita, junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya yang kita selaku umatnya yang selalu istiqomah untuk selalu mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari anak-anakku sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelaksanaan PTS dan US di hari Senin besok diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak Guru. Al-hadiniyah wa lakul niyatun salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma bihurmati jum'ati ighfir lana dzunubana waksif anna sudurana ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana al-intigha fi jamil umuri dunyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah wal hasil muradana ya Allah bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma barik lana min yaumi syahri Sya'ban al-mukarram wa ballighna ila Ramadan wa ballighna ila Ramadan wa ballighna ila Ramadan bi sihatin was salamah wal afiyah wal barakah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah rapat sosialisasi pelaksanaan teknis US dan PTS. Semoga kita diberi kelancaran oleh Subhanahu wa taala. Kita akhiri saja acara kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.